Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Kiai? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait larangan menyerupai lawan jenis. Nah, Kiai, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, demikian sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, apa sebetulnya maksud dari hadis itu, Kiai? Jadi hadis ini memang hadis yang sahih, itu Rasulullah melaknat al-mukhannas. Al-mukhannas itu laki-laki yang menyerupai perempuan, dan al-mutarajjilat itu perempuan yang menyerupai laki-laki. Di dalam fikih, Mbak Eva, ya, sebetulnya terkait dengan gender, ya. Ini dalam Islam tuh hanya mengakui gender itu dua, ya, laki-laki dan perempuan. Dan saya juga pernah berdialog, ya, dengan beberapa pakar kesehatan yang ingin memahami itu dari perspektif agama. Kebetulan ada teman-teman saya dari pihak gereja, itu juga pandangannya sama, bahwa jenis manusia itu hanya dua, laki-laki dan perempuan. Bahkan ketiga konsep pernikahan, jadi kenapa nikah itu dalam Islam itu menjadi ibadah, itu karena melahirkan anak keturunan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau yang menikah itu laki-laki dengan perempuan. Sahabat-sahabat saya di dalam agama Nasrani misalnya, itu juga menyatakan bahwa pernikahan yang bisa diberkati oleh gereja, dan ini saya tentu mohon koreksinya kalau salah, karena tentu itu adalah hak dari masing-masing agama, itu adalah pernikahan yang bersifat produktif. Produktif itu artinya bisa menghasilkan anak keturunan secara biologis yang akan meneruskan manusia ini di atas muka bumi. Oleh karena itu di dalam agama, ya, ketika ada kasus ini orang yang meragukan, saya ini laki-laki apa bukan, saya ini perempuan atau bukan, itu di dalam fikih ada pembahasannya. Itu yang disebut namanya khunsa. Khunsa itu adalah seseorang yang lahir dengan jasad laki-laki, tetapi dia merasa perempuan. Atau sebaliknya, dia merasa kalau dia ini laki-laki, tetapi kemudian dia terlahir, ya, dengan jasmani yang perempuan. Maka di dalam fikih itu ada ukurannya, Mbak Eva. Ukurannya adalah misalnya di masa lalu, itu saya mohon maaf pemirsa, itu dari aspek pipisnya. Kalau dia memiliki alat yang tidak sempurna, bentuknya tidak sempurna sebagai laki-laki dan tidak sempurna sebagai perempuan, dia ada dalam kebimbangan. Saya ini sejatinya laki apa perempuan? Ketika kemudian alat kelamin yang berfungsi itu misalnya lebih banyak dari yang menyerupai laki-laki, maka dia divonis sebagai laki-laki. Kalau yang dari perempuan, maka dia divonis sebagai perempuan. Hari ini ilmu pengetahuan tentang kedokteran itu sudah semakin canggih, maka dia bisa didiagnosa. Ini kan kita harus sadar dari awal, ya, bahwa jenis kelamin itu hanya dua. Ketika kemudian ada orang merasa ada jenis kelamin yang ketiga, maka ini secara ilmu medis dikatakan penyimpangan, kan? Nah, kalau penyimpangan itu kan lahirnya dari berbagai macam sebab. Kalau memang dari aspek jasmaninya, dia nanti diperiksa nih sama dokter dari aspek hormonnya, kelaminnya dan sebagainya. Kemudian dokter ini menyatakan bahwa, kan saya sedikit tahu, ya, tentu para dokter bisa koreksi juga nanti ke Gapai Kemuliaan kalau saya ini salah. Karena dari asal penciptaan manusia itu jenis kelaminnya kan tidak nampak di awal penciptaannya. Seiring nanti kehamilan ibu, maka nanti membentuk alat kelamin masing-masing. Nah,
saya mendengar dari dokter boleh jadi ada yang alat kelaminnya tidak sempurna. Seharusnya laki-laki tapi tidak sempurna. Seharusnya perempuan tapi tidak sempurna. Kalau dokter ahli menyatakan, Pak, ini sebenarnya adalah perempuan, maka keputusannya dari fatwa MUI ataupun dari fatwa banyak lembaga fatwa itu boleh dilakukan operasi. Tapi namanya operasi penyempurnaan, bukan perubahan. Bukan merubah dari laki kepada perempuan, tetapi menolong dia untuk kembali kepada asal penciptaannya. Ini sama Mbak Eva gambarannya, kalau ada orang misalnya semua jari manusia ini 5, tapi jarinya kemudian ada yang 6. Maka kemudian dihilangkan, dilakukan operasi. Bukan merubah tangannya, tapi mengembalikan tangan ini kepada asal penciptaannya. Itu yang berlaku pada bibir, dan begitu banyak yang boleh dilakukan. Dia bukan merubah ciptaan Allah, tapi membantu menyempurnakan. Dan jangan tanya kenapa tidak disempurnakan oleh Allah. Ya kalau gitu tidak perlu ada orang sakit kan. Ini bagian dari keindahan hidup. Akan lahir ilmu pengetahuan yang boleh jadi nanti akan mendatangkan keindahan dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua, perilaku yang menyimpang nih. Ini biasanya bukan karena aspek jasmaninya, tapi lebih kepada pergaulan, lebih kepada ya mungkin dekadensi moral yang terjadi, atau ada trauma di masa kecil, atau ada perlakuan pendidikan yang tidak tepat, sehingga yang laki menjadi perempuan, atau yang perempuan menjadi laki-laki. Nah kalau seperti ini tidak boleh Mbak Eva dilakukan perubahan apapun. Jadi para pemirsa, kalau misalnya, ini yang ditanya sama Mbak Eva tadi terkait hadis tadi kan. Betul. Kalau Yang terkait dilaknat dengan hadis tadi, Rasulullah. itu adalah perilaku. Bukan aslul hilqah, bukan problem pada asal penciptaannya. Tetapi boleh jadi, ya saya mohon maaf, karena perilaku tertentu dia harus berpura-pura menjadi kata orang sekarang gitu melambai begitu, maka itu dosa Mbak Eva. Kalau kemudian dia memantas-mantaskan sebagai perempuan yang dia tahu dia laki-laki ya, itu bukan sekedar pakaian, gaya bicara, ya, kemudian perilaku keseharian dibuat-buat seperti perempuan, maka itu sejatinya dosa. Dosa begitu ya Kiai ya, perilaku yang menyimpang tadi ya Kiai ya. Nah tadi kan Kiai katakan tidak hanya sekedar berbusana, kemudian juga mungkin perilakunya begitu ya Kiai ya. Nah sejauh mana kemudian, karena kita tahu mungkin saat ini banyak juga profesi yang kemudian misalkan menuntut seseorang untuk menjadi kelamin yang lain gitu ya, misalnya laki-laki kemudian berdandan seperti perempuan. Nah sejauh mana kemudian itu masuk dalam laknatan Rasulullah? Itu gitu, seharusnya tidak dilakukan gitu. Kalau saya mau bikin drama misalnya, ketika itu memposisikan sebagai wanita, ya kita casting dari wanita gitu. Jangan kita casting pria. Kemudian kita buat dengan make up, kita buat dengan pakaian, kita buat dengan gaya bicara, bahasa tubuh yang kemudian menghantarkan mereka nanti kepada penyimpangan itu. Kan ada orang misalnya Mbak Eva asalnya normal, tapi kemudian lingkungan yang mempengaruhi dia. Dia bekerja di salah satu tempat misalnya, yang kemudian orang itu seperti itu semua. Maka pelan-pelan dia menjadi seperti itu. Atau karena peran tadi, karena dia selalu memerankan perempuan, maka lama-lama dia menjadi keperempuanan gitu. Nah itu tidak boleh ya di dalam agama, kalau kemudian itu dijadikan perilaku. Kalau kemudian bergaya busana misalnya Kiai, apakah perempuan misalnya senang dengan gaya busana laki-laki, ataupun juga sebaliknya, karena ada juga perilaku mungkin yang berbeda yang seperti itu, karena kesukaan dia. Nah, apakah itu juga tidak bisa ditolerir Kiai? Bicara tentang pakaian, kan pakaian itu ada kekhususan laki-laki dan ada kekhususan perempuan. Dan itu tidak kemudian identik dengan satu bentuk pakaian. Misalnya gini Mbak Eva ya, ada beberapa kalangan muslim itu yang melarang perempuan pakai celana.
Dan saya tidak setuju. Kadang-kadang istri saya pakai celana atau anak perempuan saya pakai celana, itu dikritik. Ya. Loh Pak Faiz kok anaknya pakai celana? Loh saya tanya, memangnya kenapa? Dia berpedoman bahwa celana panjang itu pakaiannya laki-laki. Sementara istri bapak kan harusnya memakai pakaian seperti gamis, seperti rok misalnya. Lah, saya lihat, apakah celana yang dipakai istri saya, kemudian dengan model busananya, itu kemudian identik dengan pakaian laki-laki? Kan enggak juga. Ada orang yang model celananya itu bawahnya tuh lebar kalau perempuan misalnya. Sementara laki-laki tidak selebar itu. Atau kemudian baju atasannya, ada yang dipakai pasti di atas sedikit lutut, sementara yang ini. Atau model apapun. Ketika dia tahu ini celananya perempuan, ini celananya laki-laki, itu tidak apa-apa. Sama Mbak Eva kalau kita ubah secara ekstrim. Laki-laki yang pakai jubah, itu kan mirip dengan Mbak Eva pakai gamis kan? Atau dalam bahasa orang tua dulu pakai daster lah. Kan sama toh? Betul. Tapi ketika ada laki-laki pakai jubah putih, kayak kita lihat di Arab Saudi misalnya, maka kita kan tidak pernah mengatakan bahwa jubah itu adalah jubah perempuan. Gitu. Nah, itu para pemirsa, tidak ada ukuran pastinya. Karena itu kan budaya dan peradaban Mbak Eva. Itu dibangun seiring dengan waktu. Jadi, selama pakaian itu menutupi aurat, tidak memperlihatkan lekukan secara frontal seperti orang tidak berpakaian misalnya, kemudian itu tidak selalu identik. Jadi kalau ada orang pakai celana nih, saya tahu ini perempuan, oh ini laki, maka itu tidak kemudian dikatakan memakai pakaian. Yang laki tidak dikatakan memakai pakaian perempuan, dan yang perempuan tidak dikatakan memakai pakaian laki-laki. Mungkin ada orang bertanya, tapi Pak sekarang kan ada itu barang yang kita bisa pakai untuk laki dan untuk perempuan. Tetapi kemudian itu kan tidak identik dengan perubahan. Misalnya gini, jam tangan yang sering. Jam tangan sport itu selalu dikatakan, oh ini laki apa perempuan. Kalau jam tangan formal biasanya dibedakan. Tapi jam tangan smartphone hari ini itu kan dikatakan bisa laki dan bisa perempuan. Nah, yang seperti ini juga tidak haram dipakai. Karena ketika saya memakai jam tangan ini atau jam tangan model yang saya pakai ini, mungkin nggak endorse ya saya gini kan, ya, dipakai oleh istri saya, itu kan biasa. Tapi tidak kemudian seperti yang terjadi ketika saya pakai rok atau istri saya pakai pakaian laki-laki. Atau sepatu olahraga sepatu juga olahraga biasanya sama. Atau sendal. Iya, gitu, kan itu tidak mendatangkan godaan. Iya. Tapi beda nih para pemirsa, saya mohon maaf, kalau sepatu yang kayak dipakai Mbak Eva nih, terus dipakai saya, maka itu ada perubahan dari aspek gender Mbak Eva. Itu nggak boleh kalau itu. Gitu. Oke, nah Kiai, sejauh mana kemudian batasan dalam Islam untuk mengekspresikan diri tanpa kemudian akhirnya melanggar yang tadi itu Kiai, menyerupai lawan jenis. Kita akan bahas Kiai, kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, bagaimana kemudian batasan-batasan dalam Islam untuk mengekspresikan diri, Kiai? Tanpa kemudian akhirnya melakukan atau menjalankan larangan menyerupai lawan jenis tadi. Itu tadi Mbak Eva, jadi ada batasannya. Mana yang kemudian itu di dalam fikih, itu kalau kita baca pakai bahasa Arab, itu min khususiyatin nisa, itu menjadi sesuatu yang secara spesifik hanya untuk perempuan. Nah, mana yang kemudian secara spesifik itu untuk laki-laki. Misalnya Mbak Eva ya, misalnya nih, peci hitam. Peci hitam ini sekarang itu kan tidak identik dengan laki-laki, tetapi dia lebih sebagai identitas orang Indonesia. Kita bisa lihat nih ya, paskibraka misalnya, yang perempuan, itu kan kadang-kadang ada yang dipakaikan peci hitam. Juga, maka peci hitam ini sekarang kan dipahami seperti itu. Bahkan menteri dilantik,
mau muslim mau non muslim itu pakai peci hitam loh Mbak Eva. Di acara kenegaraan ini menjadi pakaian resmi bangsa Indonesia. Maka ketika ada seperti itu paskibraka misalnya pakai peci, dia tanya sama saya, Pak Faiz, ini halal apa haram? Karena dia menyerupai, tidak. Karena ketika dia memakai peci, dia tidak kehilangan kewanitaannya, Mbak Eva. Tetapi kalau saya pakai jilbab, nah, itu akan kehilangan saya kelaki-lakiannya. Nah, dari sini para pemirsa, saya ingin menyampaikan supaya para pemirsa itu nanti lentur dalam menyikapi ini. Mana sesuatu yang kalau saya pakai jilbab, maka orang akan mengatakan ini pakaian khusus perempuan. Tetapi ketika memakai peci dan itu dilakukan oleh paskibraka, tidak pernah ada yang terbayang pada manusia yang berakal sehat, ya, tanpa ada kebencian aneh-aneh, dia akan mengatakan bahwa itu memakai pakaian laki-laki. Nah, sebatas itu boleh. Misalnya Mbak Eva, teman-teman perempuan mau bikin drama khusus wanita, maka kemudian perlu ada laki-lakinya. Misalnya ketika memerankan sebagai raja, hanya menambahkan spidol di kumis, maka itu saya ikut pendapat guru saya di Mesir, itu dibolehkan. Ketiga, dia sebatas peran dan itu tidak menghilangkan bahwa dia tetap perempuan. Beda dengan orang yang melakukan perubahan dengan make up, dengan pakai, karena dia dari awal di hatinya itu dia ingin dipandang orang sebagai perempuan. Nah, misalnya laki-laki begitu ya, iya, Kiai, laki-laki kemudian menggunakan make up, akhirnya orang memandang dia sebagai perempuan. Bawa tas perempuan, misalnya tas tangan yang khusus untuk perempuan, gitu kan. Kemudian pakai sepatu yang memang sepatu itu hanya dipakai oleh perempuan, itu haram karena dia menginginkan untuk menjadi perempuan tadi. Karena dunia fashion itu kan memang bermacam-macam ya, Kiai, ya. Misalnya kayak perempuan menggunakan dasi begitu ya. Selama dia masih dipandang oleh orang lain itu sebagai perempuan, itu sebetulnya tidak apa-apa ya, Kiai, ya. Hanya dalam batasan tertentu nanti kan kita bisa lihat, misalnya di kelas. Saya misalnya ngajarkan fikih tentang tata hukum acara. Saya harus gambarkan kan, ada penuntut jaksanya, ada hakimnya, ada terdakwanya. Di mana hakimnya itu laki, misalnya. Jaksanya itu laki. Saya minta mahasiswi saya atau santri saya dua memberi gambar seperti laki-laki. Misalnya dia pakai peci, atau saya kasih topinya polisi itu misalnya, kemudian biar kayak kaki kita kasih coretan sedikit kayak kumis. Itu tidak kemudian haram, karena dia tetap sebagai perempuan. Tetapi seni peran sekarang yang menghilangkan identitas murni laki, itu jelas seperti perempuan, itu hukumnya haram. Nah Kiai, tadi Kiai sempat mengatakan soal operasi begitu ya, operasi penyempurnaan, Kiai. Nah, bagaimana kemudian sebetulnya dalam agama itu melihatnya, Kiai, membedakan antara tadi itu penyimpangan lahiriah ataupun juga perilaku menyimpang, Kiai. Karena mungkin sebetulnya boleh atau tidak, Kiai? Boleh atau tidak bolehnya Mbak Eva itu disyaratkan ya. Para pemirsa bisa lihat ada fatwa MUI di Indonesia, ada Majma' Fikih yang ikut negara-negara OKI, itu ada lembaga kajian fikihnya, itu secara internasional syarat yang paling utama itu melakukan konsultasi kepada dokter ahli yang memiliki otoritas untuk memutuskan. Artinya apa? Ini bukan dokter satu kan Mbak Eva. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi, mungkin urologi dulu, iya kan? Untuk mengetahui secara tubuhnya, mungkin ahli psikologi misalnya untuk mengetahui aspek kejiwaannya. Nah, mereka inilah yang kemudian nanti ketika satu tim, ya urologi mengatakan dari proses pipisnya misalnya, dari ininya, kemudian dari jiwanya, ini Pak, perempuan Pak. Tapi casingnya, mohon maaf bahasa gampangnya, casingnya laki-laki. Itu agama mengatakan bantu dia untuk meraih kesempurnaannya. Tetapi itu bukan karena perilaku tadi. Asalnya memang laki-laki yang sehat normal, karena aspek pergaulan, dekadensi moral, kemudian dia ingin menjadi perempuan. Itu menjadi laki-laki, itu hukumnya haram kalau dirubah. Kalau dirubah haram gitu. Yang halal itu yang secara lahiriah. Kayak Mbak Eva karena pergaulan, saya karena pergaulan, terus saya ingin jadi perempuan, Mbak Eva ingin jadi laki-laki, operasi ganti kelamin. Itu penyimpangan dan hukumnya dosa.
Oke, bagaimana kemudian kalau misalnya perilakunya lagi Kiai, ini Iya, tentunya haram ya Kiai iya, ya, iya, karena mungkin penampilannya iya, seperti laki-laki, tapi iya, secara lahiriah juga suka laki-laki, itu iya. tentunya haram ya Kiai Iya, ya, iya, iya. atau Kan, perempuan sebaliknya. yang saya jelaskan tadi, ketika gender dalam agama itu dua, maka pasangan harus selalu seperti itu. Di Oke, luar itu, pernikahan di luar antara laki-laki dengan wanita, itu di dalam Islam hukumnya haram. oke. Nah, sekarang kita akan bahas dalam konteks pendidikan dan juga Ah, pengajaran. iya, Ini bagaimana caranya supaya kita mengajarkan pada generasi iya, muda, generasi penerus soal larangan menyerupai lawan jenis itu, iya, Kiai. Tapi Mbak. kita akan break Oke. dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, dalam konteks pendidikan dan pengajaran, di era yang serba digitalisasi ini begitu ya, Iya, Kiai, informasi sangat mudah didapatkan iya, dimanapun, iya, termasuk juga di media-media iya, digital. iya, Bagaimana caranya kita mengajarkan larangan menyerupai lawan jenis itu iya, ini kepada generasi muda, generasi penerus kita, iya. Kiai? Itu dibedakan dari tingkatan usia, Mbak Eva. Jadi saya pernah concern ya ke bidang itu, sehingga saya berinteraksi ya dengan banyak pemerhati yang sangat-sangat khawatir dengan masa depan bukan saja bangsa ini, tapi kehidupan kemanusiaan. Maka kalau anak-anak yang belum tamyiz, yang belum mengerti, belum dewasa, itu harus dihindari dari semua bacaan, dari semua media yang menganggap bahwa suka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau perilaku yang menyimpang tadi, laki-laki menyerupai perempuan itu sebagai sesuatu yang biasa, Biasa. itu dihindari sedari awal di masa tumbuh kembang mereka. Itu yang pertama. Itu yang pertama Yang ya, Kiai. pertama. Kemudian yang kedua, saat anak itu sudah mulai kritis, kan sering bertanya, kenapa sih agama? Nah, ini jadi masalah nih. Iya. Kenapa sih agama kemudian tidak memberikan toleransi Iya. kepada perilaku LGBT ini misalnya? Nah, maka secara sederhana kita membawa anak-anak kita itu kepada kesadaran yang lebih tinggi bahwa agama ketika melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu itu tujuannya kan menjaga keberlangsungan kehidupan ini, menjaga kemaslahatan kehidupan ini. Maka kemudian anak-anak itu kita ajarkan, ya, kita ajarkan bahwa bukan cuman agama saja yang melarang, bahkan secara spesifik bukan cuman Islam saja. Ketika anak itu sudah SMA misalnya, pergaulannya sudah semakin luas, kita bisa ajak mereka, ayo nak, ya, kita tanya kepada sekolah TNI misalnya, gubernur akademi TNI misalnya, gubernur Akpol, teman-teman yang ada di Lemhanas misalnya, teman-teman yang concern pada dunia pendidikan misalnya, Menteri Pendidikan Nasional misalnya, atau kemudian kita tanya kepada semua ahli kesehatan yang tidak melihat itu dari aspek agama. Pertanyaannya, apakah mereka melihat ini sebagai ancaman atau bukan? Ya, saya rasa dari pengalaman pendek saya berinteraksi dengan banyak pemangku kepentingan di negeri ini, mereka semua menyatakan bahwa itu ancaman, bahwa itu adalah perilaku yang membahayakan keutuhan kebangsaan kita, membahayakan masa depan negara. Maka ketika anak-anak disadarkan bahwa yang melarang itu bukan cuma agama, budaya juga melarang. Agama saja bukan cuma Islam, semua agama samawi juga melarang hal itu. Kalau anak-anakku melihat pendidikan, baik pendidikan sipil, militer, kesehatan masyarakat, kedokteran, itu semua mengatakan bahwa itu adalah bahaya laten dan itu adalah perilaku yang menyimpang. Kesadaran ini dan pengetahuan ini itu yang akan juga membuka mata anak-anak. Anak-anak hari ini tidak cukup dikatakan ini haram, ya, tapi dia harus memuaskan pengetahuan dia bukan hanya dari aspek agama. Karena ketika hanya bicara tentang agama, anak sekarang tuh ada yang berpandangan bahwa agama itu menghambat perilaku hidup modern. Maka kita harus bedakan kan kepada anak-anak kita, mana perilaku modernisasi
dan mana ini budaya orang lain. Kalau ini terjadi di barat, maka kita ajarkan sama anak-anak kita, nak, bedakan antara modernisasi dengan westernisasi. Kan kita juga suka membedakan tuh antara Islam dengan perilaku muslim. Islamnya luhur menjaga kebersihan, tapi perilaku muslimnya yang buruk kan. Nah, jangan sampai nanti perilaku-perilaku menyimpang seperti ini itu dipahami oleh generasi kita itu sebagai bagian dari modernisasi. Bukan itu. Modernisasi itu kan sains, ilmu pengetahuan, budaya yang menjadikan hidup kita itu lebih baik, lebih bermanfaat, dan menjaga ekosistem yang ada di alam semesta ini. Oke, jadi artinya kita juga harus cukup ilmu begitu ya untuk menjawab kekritisan generasi penerus kita begitu ya Kiai. Sangat penting. Anak hari ini tidak cukup Mbak Eva dikatakan haram dan dikatakan halal. Dia tidak cukup hanya mendengar ayat Al-Quran, tetapi dia harus dibuka wawasannya bahwa apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa apa yang menjadi pesan agama itu sejatinya akan bertemu dengan akal sehat, akan bertemu dengan budaya manusia yang luhur, akan bertemu dengan peradaban manusia yang sejati, dan itu tidak akan pernah bertentangan. Agama yang benar, ajaran yang ditafsirkan secara benar, itu pasti tidak akan pernah bertabrakan dengan budaya luhur kemanusiaan itu sendiri. Nah Kiai, menutup diskusi atau kajian kita hari ini Kiai, bagaimana kalau kemudian kita berada di satu lingkungan, di saat kita melihat ada perilaku menyimpang ini Kiai. Apa yang kemudian bisa dilakukan supaya kita juga tidak terhindar begitu ya Kiai? Karena kalau kita berada di lingkungan seperti itu, apakah kemudian kita juga kena dosanya, kecipratan dosanya atau bagaimana Kiai? Ya tentu tergantung kondisi orang tadi Mbak Eva. Kalau dia hidup di lingkungan seperti itu, kanan kirinya ada banyak orang yang menyimpang. Kalau dia sebagai pribadi, dia jamin dia bisa tahan dan dia tidak akan tergoda, terpengaruh, bahkan terperosok kepada kesalahan tersebut, ya dia boleh saja hidup di sana. Tetapi pesan saya, kalau dia sebagai kepala rumah tangga yang memiliki anak pada usia tumbuh berkembang, seharusnya memperhatikan aspek lingkungan. Jadi Mbak Eva sebagai kepala rumah tangga, kalau Mbak Eva wanita sebagai ibu rumah tangga, itu kalau mau cari rumah tinggal, itu jangan hanya melihat aspek lahiriahnya aja. Oh ini posisinya bagus, oh ini masih ruang terbuka hijaunya cukup banyak, ini polusinya sedikit. Tapi jangan sampai polusi udara ndak ada, tapi polusi akhlaknya banyak gitu. Nah ini menjadi kewajiban kita. Saya hanya menyatakan kalau sebagai kepala rumah tangga di era yang terbuka seperti sekarang, dengan intensitas pekerjaan bapak dan ibu yang tidak bisa kemudian secara utuh memantau anak-anak kita di rumah, saya lebih menganjurkan untuk berpindah dari lingkungan yang memang sudah tidak kondusif dengan perilaku penyimpangan terkait dengan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Oke, baiklah Kiai. Kiai, terima kasih untuk semua ilmu yang sudah disampaikan hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.